Perkenalkan, nama saya Yohanes Litonga, NIM 190403087 dari kelompok 7C dan Industri USU. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi kami untuk mendukung tugas dari mata kuliah pemrograman komputer. Aplikasi kami merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghitung dan menginput data dari berat dari suatu kendaraan bermuatan maupun tidak. Aplikasi kami ini sangat berkaitan dengan jembatan timbang, di mana jembatan ini banyak digunakan di perindustrian maupun jalan raya. Penggunaan aplikasi kami contohnya pada pengolahan kelapa sawit, di mana kendaraan yang membawa kelapa sawit akan ditimbang terlebih dahulu melalui jembatan timbang untuk menginput data dan menghitung berapa jumlah muatan yang dibawa oleh kendaraan tersebut. Cara menghitung jumlah muatan yang dibawa oleh kendaraan ialah dengan mengurangkan berat total kendaraan bersama muatan dengan berat total kendaraan tanpa muatan. Penggunaan lainnya ialah di jalan raya, yaitu dengan menghitung berat total kendaraan apakah melebihi tonase yang ditentukan atau tidak untuk melewati jalan tersebut, sehingga membatasi beberapa kendaraan yang bertonase lebih untuk melewati jalan tersebut. Aplikasi kami juga dapat digunakan pada penyimpanan pada gudang, yaitu untuk menghitung berapa berat dari barang atau produk yang masuk untuk disimpan maupun berapa berat dari barang atau produk yang akan dikirimkan. Penggunaan aplikasi ini digunakan pada benda atau produk yang tidak dapat dihitung secara satu persatu karena memakan waktu yang banyak, sehingga penggunaan aplikasi ini digunakan untuk menghitung benda secara massal atau digunakan untuk menghitung secara benda secara jumlah yang banyak dalam satu penghitungan. Perkenalkan, nama saya Sofia Veronica Dinita, NIM 190303095. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi timbangan truk. Nah, setelah kita buka aplikasinya, di sini kita akan diperlihatkan dengan data kirim. Di sini kita harus mengisi nama pengemudi, tanggal atau waktu, plat kendaraan, dan berat kendaraan. Di sini saya akan bertindak sebagai supir yang ingin menimbang truknya. Jadi nama pengemudi kita akan isi dengan Sofia. Lalu tanggal atau waktunya pada tanggal hari ini yaitu 14 April 2020. Waktunya 10.45. Plat kendaraan juga diisi sesuai dengan yang ingin ditimbang. Lalu berat kendaraannya juga diisi sesuai dengan berat kendaraan yang ingin ditimbang. Misalkan truk saya itu 3.000 kg. Lalu di sini ada pilihan yaitu lanjutkan atau batalkan. Kalau jika membatalkan kita akan selesai di situ saja aplikasinya, sementara jika lanjutkan akan diperlihatkan dengan apa yang ingin dilakukan terhadap truk. Di sini ada pilihan yaitu memuat barang atau membongkar muatan. Misalkan saya ingin memuat barang, berat muatannya 10.000 kg misalkan, lalu jadi timbangan kendaraannya itu 13.000. Lanjutkan. Berat totalnya menjadi 13.000. Apakah ingin melanjutkan pembongkaran? Jika ingin melanjutkan, nanti akan dibongkar, sementara jika batalkan akan kembali seperti semula. Kita lanjutkan. Lalu jika ingin memproses lanjut barang, bisa menghubungi Favian dengan nomor sekian. Lalu apakah akan melakukan transaksi lainnya? Jika tidak, aplikasinya selesai di situ saja. Jika ya, akan diperlihatkan lagi data awal apakah masih sesuai atau tidak. Lalu jika ingin membongkar muatan, misalkan berat bahan bakunya 3.000, sementara bahan setengah jadinya 2.500. Kita lanjutkan. Lalu akan terlihat data pengirimannya, dan jika tidak ada terdapat pengiriman lainnya dapat memilih tidak, dan aplikasi selesai.
Terima kasih. Saya Hafian Lorinjo Hendrawan, NIM 19040397. Jadi saya akan menjelaskan program yang diisi pada aplikasi timbangan kendaraan yang saya masukkan pada Microsoft Visual Studio 2010. Jadi untuk form sendiri terdapat 8 form yang saya gunakan. 8 form ini diisi dengan berbagai tools, yaitu seperti ada label, text box, dan button. Label ini untuk menulis keterangan yang ingin kita isi, kemudian text box untuk pengguna aplikasi untuk menginput data yang ingin atau dibutuhkan oleh aplikasi tersebut, kemudian tombol untuk melaksanakan perintah dari kita. Jadi untuk mendesain ini sebenarnya mudah, yaitu hanya menggunakan label pada toolbox yang ada di samping aplikasi Microsoft Visual Studio, kemudian cari saja label, mencari saja label. Sini kita ketik dulu, langsung mendapatkan label. Kita mencari button, langsung kita hapus dulu, kemudian cari button. Jadi untuk mendapatkan, langsung tarik saja, maka dia akan langsung muncul nanti. Ini saya hapus kembali. Untuk mengganti dari nama tersebut, kita bisa menggunakan pada ini kotak di kanan sini, yaitu terdapat tulisan teks. Teks ini kita bisa ganti untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada text box sendiri dikosongkan saja, karena ini untuk kita isikan nanti dia oleh penggunanya. Kemudian pada tombol lanjutkan ini dapat kita, seperti tadi label tadi, kita dapat menghapusnya dan menggantinya pada teks tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk semua ini lebih baik kita semuanya buat dengan desain dulu, baru kita membuat program pada setiap formnya tersebut. Mengapa begitu? Karena dengan membuat semua desainnya terlebih dahulu, kita dapat mengetahui di mana kita perlu mengisi program tersebut. Seperti ini, pada form 4 ini terdapat beberapa data yang perlu diisi. Nah, oleh karena itu, pada form 1 kita bisa sesuaikan, yaitu nama pengemudi, tanggal waktu, dan plat kendaraannya perlu kita isi. Jadi untuk tombol tersebut, yaitu pada tombol lanjutkan ini, saya menggunakan beberapa program, yaitu show dan hide. Jadi pada form 2 ini menunjukkan, jadi pada form 2 ini, form 2 show ini menunjukkan untuk menampilkan form 2 saat tombol 1 diklik. Tombol 1 ini pada desain 1, yaitu yang tombol lanjutkan. Untuk nama dari tombol sendiri dapat kita dapatkan di bawah ini. Tombol properties ini kita dapatkan nih, itu pada desain name-nya, itu button 1. Dan untuk mencarinya, itu kita dengan double klik saja, maka dia akan muncul ke button 1 klik. Form 4 label 6 teks ini dan 7 dan serta 14 ini, yaitu untuk memindahkan data pada text box yang 1, 2, 3 ini ke label 6, label 7, dan label 14 yang terdapat pada form 4. Ini. Dan kemudian ada program me.hide. Ini untuk menghilangkan form saat ditekan. Jadi saat tombol 1 ditekan, maka form 2 akan muncul dan form 1 akan hilang. Sedangkan pada tombol batalkan ini, maka dia akan langsung me.hide. Berarti dia menghilangkan form yang telah muncul ini, atau menutup aplikasi tersebut.
Kemudian pada form 2 terdapat tombol membuat barang dan membongkar barang. Tombol membuat barang sendiri berisi dari me.hide dan form 5.show. Jadi me.hide ini seperti tadi menghilangkan aplikasi tersebut dan memunculkan form selanjutnya. Seperti dan pada button 2 juga form 3 yang akan muncul. Lanjut kepada form 3. Di sini terdapat dua text box, yaitu text box untuk bahan baku dan text box bahan sebagian jadi. Kemudian pada button ini terdapat muncul seperti tadi form 4 show, form 4 label 8, yaitu pada label 8 dia akan memunculkan pada text box di form 3 ini. Jadi me ini digunakan saat kita ingin mengambil atau menggunakan data yang terdapat pada form tersebut. Seperti tadi pada form 1 kan dia ingin mengambil data pada form 1, berarti kita menggunakan me. Jika kita menggunakan kata seperti form 1 ini, maka nanti dia akan error. Oleh karena itu kita menggunakan me untuk menggantikannya. So ini me untuk menghilangkannya kembali, dan pada button 2 seperti tadi untuk menutup aplikasi tersebut. Di form 4 ini nanti telah terisi sesuai data yang telah kita isi tadi, dan bila kita menekan tombol ya, itu seperti ini, apakah terdapat pengiriman ya, kita menekan tombol ya, maka akan muncul kembali ke form 1 dan menghilangkan aplikasi pada form 4 ini. Lanjut pada form 5 ini terdapat berat muatan. Berarti seperti tadi kan pada form 2 ini kan dia langsung ke form 5. Form 2 itu kan berarti tadi memuat berapa yang ingin dimuat. Maka kita isi di sini atau diangkut ya. Maka saat kita tekan lanjutkan, maka dia akan lanjut ke form 6. Pada form 6 ini adalah timbangan kendaraan saat dia telah sampai di tempat untuk menimbangnya. Jadi di sini kita dapat melanjutkan, kita dapat mengisi timbangan dari kendaraan tersebut. Kemudian pada ini terdapat program form 7 show, form 7 label 2.text menggunakan value, yaitu value ini digunakan karena ini menggunakan angka sehingga dapat ditambahkan. Kemudian ada me.hide untuk menghilangkan kembali form 6 ini ya. Pada button 2 nya itu seperti tadi, batalkan untuk menghilangkan aplikasi tersebut atau menutup aplikasi tersebut. Kita lanjut ke form 7. Jadi pada form 7 ini terdapat berat total. Berat total ini akan ditambahkan pada form 6 yang tadi diisi, yaitu ini. Jadi saat kita menekan button ini akan menambahkan pada form 1 text box yang keempat. Text box keempat itu kan berarti tadi kan yang ini saja berat kendaraannya. Nah, itu akan menambahkannya dengan form 5 text box 1. Form 5 text box 1. Ini. Jadi nanti ini akan ditambahkan dan akan dimunculkan pada form 7-nya. Pada sini. Jadi di sini akan muncul berapa berat total dari barang yang sudah sampai. Ini ada berat seharusnya seperti ini. Kemudian tombol lanjutkan ini untuk seperti yang tadi, memunculkan form selanjutnya dan menghilangkan form yang sedang muncul. Sedangkan untuk batalkan maka akan menutup aplikasi. Kemudian pada form 8 ini akan terdapat data dari yang perlu dihubungi untuk pemrosesan lanjut dari barang. Jika seperti ini apakah Anda akan melakukan transaksi lainnya, jika menekan tombol ya akan seperti ini. Jadi akan muncul kembali ke form 1 dan menutup aplikasi ini menutup aplikasi ini dan memunculkan form 1. Jika form
Jika menekan tombol tidak, maka akan menutup aplikasi. Sekian dari penjelasan dari program yang terdapat pada aplikasi timbangan kendaraan. Perkenalkan, nama saya Adrianantanto, NIF 1904031104 dari Teknik Industri C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari topik kami, yaitu jembatan timbang ataupun jembatan kendaraan. Jembatan timbang ini dapat kita jumpai di berbagai industri, yang pada umumnya jembatan timbang ini memiliki fungsi untuk mengukur berat dari suatu kendaraan yang memiliki muatan ataupun tidak. Jadi penggunaan jembatan timbang ini cukup mudah, yang dimana kendaraan berada di atas jembatan timbang dan berat dari kendaraan tersebut akan ditampilkan ke indikator timbangan yang bentuknya seperti begini. Oke. Dan berat dari kendaraan tersebut akan kita input ke form kita seperti ini. Masukkan nama pengemudi, tanggal waktu, plat kendaraan, dan berat kendaraannya. Klik lanjutkan. Jika kendaraan berisi muatan, maka truk akan membongkar muatan. Klik bongkar muatan. Isi sesuai dengan berat yang ditentukan, kemudian lanjutkan, maka bon akan dicetak ataupun ditampilkan begini. Oke, sekian dari cara penggunaannya. Untuk program yang telah dijelaskan sebelumnya, saya akan menarik kesimpulan dari cara pembuatan form tersebut, yaitu cara membuatnya menggunakan 3 tools, yaitu label, text box, dan button. Ketiga tools tersebut kita susun, yaitu button untuk melaksanakan perintah seperti melanjutkan ataupun keluar dari form tersebut. Dan terakhir adalah program ini berfungsi untuk menampilkan data yang sebelumnya telah diisi oleh pengguna. Sekian dari presentasi ini, terima kasih telah menonton.